Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Munding Laya di Kusuma bagian ke-7. Kemarin diceritakan Ibu Gambirwangi membentak Patih Raja Malela. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Pasukanku akan menyerang kalian, bentak Gambirwangi tak mau kalah. Silahkan saja. Tentara Pajajaran sedang bergerak menuju Muara Beres. Begitu tahu keamanan kami terancam, Patih Raja Malela tertawa penuh kemenangan. Dan kau Geger Malela, kalau berani macam-macam, kubunuh. Percayalah, ilmumu tak akan mampu menandingi aku. Patih Raja Malela menyarungkan kembali kerisnya, meminta keris seorang punggawa untuk ditukar dengan keris Geger Malela. Sebuah penghinaan besar bagi seorang kesatria bersenjatakan keris milik orang lain. Merah padam muka Geger Malela ketika Patih Raja Malela memaksa menyelipkan keris di punggungnya. Di antara lilitan sabuk, kemarahan, dendam, dan rasa benci campur aduk menggumpal di dadanya, menunggu dimuntahkan. Matanya tak lagi terlihat teduh seperti dulu, kini merah seperti serigala mengincar mangsa. Inilah yang dibidik Patih Raja Malela, sedikit dihembuskan tenaga dalamnya yang berfungsi menghipnotis. Jadilah kini Geger Malela sebagai budak Patih Raja Malela yang menuruti kemauan tuannya tanpa berpikir lagi. Nyai Dewi Asri yang biasanya perhatian pada kakaknya pun kini tak punya daya untuk berpikir. Ia hanya bisa pasrah karena merasa bersalah menjadi penyebab kehancuran keluarganya, juga negerinya, Muara Beres. Air matanya yang kering tak bisa mengembalikan yang kini hilang. Bahkan ia sendiri kehilangan dirinya meskipun di dasar hatinya. Ia berteriak-teriak menyebut nama Munding Laya, berharap tunangannya itu datang menolongnya. Tapi tak ada hasil. Dewi Asri makin merasa sendirian. Sementara Patih Raja Malela dan anak buahnya dibentengi oleh Geger Malela mengawasi pembuatan panggung perkawinan. Banyak pekerja Muara Beres yang heran dengan pola tingkah Geger Malela yang tak lagi bijak, kini kejam dan main hakim sendiri. Bahkan Geger Malela lah yang memerintahkan agar panggung selesai dalam 1 hari 1 malam. Sedangkan Patih Raja Malela hanya duduk-duduk saja seolah ia tidak bersalah. Di tengah pengerjaan panggung itu terlintas pada pikiran Raja Malela kemungkinan Munding Laya masih hidup. Pasti akan merebut Dewi Asri. Risau Patih memikirkan hal itu. Pikiran jahatnya segera berputar dan lekas ia menemukan ide. Geger Malela, bagaimana jika benar Munding Laya masih hidup, lalu merebut adikmu Dewi Asri? Bisik Patih dengan wajah culas. Geger Malela bingung. Munding Laya kan sudah mati. Ya, kalau masih hidup, apa tindakan kita? Kejar Patih Raja Malela. Geger Malela berpikir, mungkin dia akan menyerang kita, marah karena merebut tunangannya. Patih Raja Malela kesal. Karena itu, dia tidak boleh masuk ke Muara Beres. Makanya kita harus bikin penghalang supaya dia tidak bisa lewat. Suruh rakyatmu bikin jebakan dari bambu di seluruh perbatasan. Sesegera mungkin harus selesai. Geger Malela menurut saja segera pergi menemui punggawanya memerintahkan hal yang sama. Esok lusanya tetabuhan mulai digelar, disiapkan di panggung utama di mana sepasang pengantin disandingkan. Dewi Asri dipaksa untuk mengikuti acara huap lingkung, acara saling suap pengantin. Di balik riasan cantiknya, hatinya terluka amat dalam. Tapi siapa bisa menolongnya? Ibunya menangis berkepanjangan di bilik keputren. Kakaknya tidak sadar dan mengikuti perintah Patih Raja Malela seperti kerbau dicocok hidungnya.
Ratna Inten yang memiliki sedikit wewenang pun tak berani ambil tindakan meringankan beban Dewi Asri karena harus berhadapan dengan Patih Raja Malela, tangan kanan suaminya. Seharusnya ia bahagia melihat anak angkatnya beristrikan wanita cantik, tapi tak ada sedikit pun perasaan senang di hati Ratna Inten. Ia merasa berdosa ikut menjerumuskan Dewi Asri ke dalam masa depan kelam. Dalam bayangan Ratna Inten, seharusnya yang bersanding di panggung utama adalah Dewi Asri dan Munding Laya, diiringi tetabuhan dan tari-tarian di lingkup kebahagiaan seluruh rakyat. Tanpa sadar, Dewi Ratna Inten tersenyum membayangkannya di sela-sela tetabuhan yang sebenarnya. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Munding Laya kembali. Sorot matahari memantulkan sinar ke permukaan sungai yang dilalui rombongan Munding Laya. Dengan adanya Munding Sangkala Wisesa yang mendayung sekuat tenaga, waktu tempuh perahu tak selambat perjalanan awal. Sebentar lagi mereka mencapai perbatasan Muhara Beres. Kidang Pananjung menggoda Munding Laya yang tampak tak sabar. "Anak muda, bersabarlah dulu. Sebentar lagi kita juga akan sampai. Kekasihmu masih setia menunggu." "Ah, Wah ini bisa saja. Saya mah sedang memikirkan ayahanda dan ibunda," kilah Munding Laya dengan pipi bersemu merah. Sayup-sayup terdengar tetabuhan dari arah Muhara Beres, seolah telinga berdiri tegak meyakinkan. Rombongan Munding Laya sama terdiam menyimak suara ramai di kejauhan. "Ada apa gerangan?" gelap Nyawang mengerutkan kening. "Mungkin mereka mengadakan sambutan buat kita," sahut Kidang Pananjung setengah tak yakin. "Bagaimana mereka tahu kita akan datang? Dan keramaian itu sepertinya di pusat kerajaan," kata Munding Laya. Hatinya merasa tidak enak. "Lihat tuanku, ada jebakan bambu di depan sana. Kita menepi di sebelah sini saja. Kalau diteruskan, perahu ini hancur," seru Munding Sangkala Wisesa. Badan yang besar membuatnya dapat melihat pandangan lebih jauh. Munding Sangkala Wisesa turun dari perahu dan menyeret perahu ke tepi. Setelah menambatkan perahu, ia berjalan menuju jebakan. "Hati-hati Kakang," teriak Munding Laya melihat Munding Sangkala berjalan lurus mengikuti arus. Munding Sangkala Wisesa hanya menengok dan melambaikan tangan memberi isyarat tak usah khawatir. Tapi begitu berbalik, tubuhnya seperti terperosok dan tenggelam tak kelihatan lagi. Padahal begitu besar badan Munding Sangkala Wisesa, tapi sungai bisa melahapnya. "Kakang, Kakang!" Munding Laya berteriak panik, hendak terjun ke sungai menyelamatkan saudara angkatnya, tapi Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung memegangi tubuhnya. "Lepaskan, Wak, lepaskan, lepaskan. Aku harus menolongnya. Ini saatnya aku membalas budi." Munding Laya berontak, tapi cekalan tangan para uaknya lebih kuat. "Dengar nak, jangan gegabah. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Barangkali jebakan itu ada di mana-mana. Kalaupun lewat darat, belum tentu kita bisa masuk ke Muhara Beres. Lihat ke sebelah sana, ke rumpun ilalang yang patah. Sederetan bambu dipasang sebagai jebakan. Setiap langkah harus waspada." Gelap Nyawang menuju ke salah satu arah. Munding Laya mengakui ketajaman mata tua Gelap Nyawang sejauh itu masih awas. Padahal sepintas lalu tak akan tampak deretan bambu dengan ujung runcing. Tiba-tiba, brak, kubrag, potongan bambu berhamburan muncul dari sungai disusul Munding Sangkala Wisesa yang marah dan basah kuyup sambil menggenggam rumpun batang bambu yang telah hancur. Raksasa itu mengobrak-abrik jebakan yang melintangi kedalaman sungai, membabat habis burang yang dipasang orang Muhara Beres atas suruhan Patih Raja Malela. Setelah aman, perahu ditarik oleh Munding Sangkala Wisesa. Ia tak lagi mendayung, tapi menarik perahu dengan cepat. Munding Laya, Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung harus berpegang erat pada tepi perahu. Mereka seperti menaiki perahu bermesin besar karena Munding Sangkala Wisesa tidak hanya berjalan, tapi berlari.
Dekat perbatasan dengan perkampungan penduduk, Munding Sangkala Wisesa berhenti dan berubah ukuran badannya sebaya manusia biasa. Apalagi banyak wanita-wanita yang mencuci baju di tepi sungai. Di antara para wanita itu ada yang mengenali Munding Laya dan berteriak girang. "Pangeran Munding Laya, kesini ayo," kata wanita itu sambil berlari di tepi sungai mengikuti perahu berjalan. Cuciannya ditinggalkan begitu saja. Munding Laya meringkuk di ujung perahu, tapi terlambat para wanita berduyun-duyun mendekat dan menyeburkan diri ke sungai. Munding Sangkala Wisesa membesarkan badan mencoba melindungi tuannya, tapi wanita-wanita itu tak peduli, tetap mendekat dan mendorong-dorong perahu, tidak takut terhadap Munding Sangkala Wisesa. "Kakang Munding Laya Wikusuma, kawin sama saya aja. Dewi Asri kan sudah pergi." "Iya, buat apa ditengok-tengok, sudah pergi sama orang lain. Sama saya aja, dijamin setia. Saya mau cerai sama suami saya, asal dapat Akang Munding Laya." "Kakang, menikah sama saya saja. Saya akan mengabdi pada Tuan. Jangan diteruskan perjalanannya. Pasti Tuan akan dibunuh. Karena sekarang perkawinan Dewi Asri dengan Sunten Jaya." Sudah, pada bubar," seru Munding Sangkala Wisesa galak dan garang. "Pada pergi." Suara raksasanya menggema. Sudah, pada bubar," seru Munding Sangkala Wisesa galak dan garang. Pada pergi semuanya." Suara raksasanya menggema. Para wanita itu seakan baru sadar ada raksasa. Mereka menjerit dan berlarian. "Kalau begini caranya, pasti kedatangan kita akan ketahui oleh orang-orang Pajajaran," keluh Munding Laya. "Apalagi Kakang Munding Sangkala Wisesa, badannya besar." "Mengapa kau tidak mantrai saja supaya orang-orang tidak dapat melihatmu?" usul Kidang Pananjung. "Benar kata Uwa, aku akan memantrai mereka, lalu akan menyelinap ke istana." Munding Laya berbinar-binar matanya. Munding Laya mencari tempat tersembunyi dari pandangan orang. Ditemukannya gua kecil yang sempit, yang tidak dihuni binatang buas. Munding Laya masuk ke dalamnya dan duduk bersila, napasnya diatur. Sepertiga segitiga kehidupan, mengambil napas segar, menahannya beberapa detik dan menghembuskannya perlahan. Sang kuasa sudah menciptakan udara segar dan alam semesta bagi manusia agar dapat diambil manfaatnya untuk seluruh proses kehidupan, hingga napas terakhir yang ia hembuskan saat ajal tiba. Munding Laya mengerucutkan seluruh konsentrasi dan energinya pada satu titik. Sang kuasa, mantra-mantra dilakukannya dan beberapa saat kemudian ia lenyap. "Kamana wae si Munding teh?" omel Gelap Nyawang, tapi ia terkejut merasa ditepuk pundaknya. Ia menoleh ke belakang tapi tak ada siapa-siapa. Munding Laya, jangan bercanda, ayo berangkat." "Iya, Wak, ayo berangkat," kata suara di depannya. Gelap Nyawang berbalik dan tidak melihat Munding Laya. "Ayo, sudahlah, Wak tak bisa melihatmu, ayo kita berangkat saja." "Coba konsentrasi Kakang Gelap Nyawang, aku sudah bisa melihat Munding Laya," kata Kidang Pananjung sambil menoleh ke kanan kiri dan tersenyum. "Mau lari kemana Munding Laya? Wak bisa melihatmu." Gelap Nyawang menyatukan pikiran dan hatinya tertuju pada Munding Laya dan ia berhasil menangkap jejaknya. "Wak juga bisa melihat sekarang." "Lalu, apakah setiap orang yang berkonsentrasi akan bisa melihat?" tanya Munding Laya kecewa. "Tidak, Nak, tidak. Hanya orang dengan tingkatan ilmu tenaga dalam tinggi yang mampu melihatmu," kata Gelap Nyawang. "Sekarang, ayo kita berangkat." "Wak, saya membutuhkan Wak berdua untuk menjaga layang-layang kencana. Jadi biarkan saya dan Kakang Munding Sangkala yang merebut Dewi Asri," pinta Munding Laya. "Ya bolehlah, Wak juga sudah tua, tidak sanggup berperang melawan pasukan Pajajaran lagi." Gelap Nyawang menyadari kemampuannya. Jika Dewi Asri sudah direbut,
cepat bawalah kemari. Munding Laya, panggil Kidang Pananjung serius. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari kain. Ini racun, mematikan. Jika dimakan, gunakan bila perlu. Hanya jika kau merasa perlu, tegasnya lagi. Gelap nyawang memaklumi melihat sikap Kidang Pananjung. Kau sudah ajari keponakanmu membunuh dengan halus? Itu perlu buat pertahanan pamungkas, kilah Kidang Pananjung. Munding Laya menyimpan bungkusan berisi sebutir pil beracun itu di balik bajunya, sehingga sama sekali tak terlihat. Baik, Wak, mohon doanya. Kakang Munding Sangkala, mari berangkat, seru Munding Laya yang meninggalkan jejak pada ilalang yang terinjak. Munding Sangkala tanpa kesulitan mengikuti Munding Laya. Mereka memasuki Muhara Beres tanpa hambatan, langsung menuju alun-alun, di mana telah berdiri megah panggung tempat pengantin disandingkan. Tampak upacara huap lingkung hendak dimulai. Munding Laya bergerak menaiki panggung, membuat bunyi derit yang aneh bagi beberapa orang, tetapi mereka lalu tak menghiraukannya. Dengan bebas, Munding Laya mendekati sepasang pengantin dan melihat Dewi Asri yang tampak tersiksa, sementara di sampingnya Suntenjaya bertingkah laku norak. Ia juga melihat di deretan depan di tempat duduk para tamu, Dewi Ratna Inten melihat ke arah panggung dengan raut muka sedih. Begitu pula Nyi Gambirwangi yang duduk di sampingnya meneteskan air mata. Munding Laya makin yakin ada konspirasi di balik pernikahan ini. Ia mencari-cari Geger Malela yang disangkanya sebagai pangkal kesedihan, tapi tak dijumpainya. Padahal kakak Dewi Asri itu berada di bawah panggung, berjaga dengan mata merah di bawah pengaruh Patih Raja Malela. Saat upacara huap lingkung dimulai, Munding Laya telah menggenggam sebutir racun. Begitu Dewi Asri dipaksa menyuapi Suntenjaya dan sebaliknya. Munding Laya menyela di antara mereka sambil memasukkan butir racun ke mulut Suntenjaya, sementara ia beroleh ayam bakar yang disuapkan oleh Dewi Asri. Suntenjaya terkejut merasa menelan pil pahit dan menatap marah kepada Dewi Asri yang membalas dengan tatapan tak mengerti. Sementara Munding Laya melumat habis ayam bakar yang disuapkan Dewi Asri yang sedianya untuk Suntenjaya. Tiba-tiba Suntenjaya terjatuh pingsan di pangkuan Dewi Asri. Munding Laya segera mendekat ke Dewi Asri. Orang sama tertawa bergemuruh, dikira Suntenjaya tidak sabar lagi bermesra-mesraan dengan istrinya hingga meminta tidur di pangkuan. Dewi Asri memandang risih tapi tak berani menghindari Suntenjaya. Nyai Dewi, ini aku Munding Laya, bisik Munding Laya. Lalu ia terpaksa membekap mulut Dewi Asri karena gadis itu hendak terpekik karena terkejut dan takut. Dengar Dewi, jangan membantah. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi berpura-puralah mesra pada Suntenjaya hingga orang larut dalam hiburan. Kita akan keluar dari neraka ini, janji Munding Laya. Tapi Kakang, mengapa tak menyata? Aku ingin menatap wajah Kakang, keluh Dewi Asri. Cukup suaraku yang masih kau kenal, Dewi. Percayalah, pinta Munding Laya. Dewi Asri mengangguk dan terpaksa mengelus-ngelus kepala Suntenjaya dengan rasa jijik. Munding Laya berjalan ke tepi depan panggung, melihat kanan kiri dan menemukan Geger Malela berjaga di kaki panggung. Munding Laya turun dan beringsut mendekati Geger Malela, menepuk pundaknya. Ketika Geger Malela menoleh, betapa terkejutnya Munding Laya mendapati mata Geger Malela merah dan tatapannya kosong. Tingkah laku Geger Malela ibarat robot digerakkan sesuatu. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.